Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zikriyarman akan mempresentasikan hasil materi presentasi yang telah saya buat pada hari ini, yaitu tentang revolusi pengelolaan sampah dengan teknologi AI dan robotika, solusi untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Zikriyarman dari kelas Teknik Lingkungan Angkatan 2001, kelas C1, dengan NIM 33211004. Untuk selanjutnya akan saya mulai. Oke, mulai dari latar belakang. Nah, di sini ada teknik lingkungan ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem global. Nah, di sini masalah seperti pencemaran air, perubahan iklim, penumpukan sampah, dan degradasi lahan membutuhkan solusi inovatif yang efisien, cepat, dan mampu menangani data dalam skala yang besar. Dan disinilah teknologi kecerdasan buatan AI dan robotika memainkan peran pentingnya. Nah, di sini AI ini telah membuktikan kemampuannya dalam menganalisis data lingkungan seperti pemantauan kualitas udara, prediksi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam atau PSDA. Nah, di sini algoritma pembelajaran mesin, jaringan syaraf tier 1 atau ANN, dan logika fusi ini juga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang telah akurat atau lebih akurat dalam kondisi ketidakpastian. Sementara itu, robotika ini juga menghadirkan peluang untuk memantau area yang sulit dijangkau manusia seperti ekosistem laut, rawa mangrove, atau wilayah dengan polusi yang tinggi melalui drone atau robot bawah air yang dilengkapi dengan sensor canggih. Nah, tujuan dari materi yang saya jelaskan ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi dan untuk pemantauan lingkungan. Nah, di sini dijelaskan bagaimana teknologi seperti drone, sensor berbasis robotika, dan algoritma AI membantu dalam pemantauan kualitas udara, air, dan tanah. Dengan data yang lebih terukur, masyarakat dan pemangku kebijakan dapat membuat keputusan berbasis bukti untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, untuk menginspirasi inovasi dan kolaborasi dalam teknik lingkungan. Nah, di sini juga dapat membuka peluang untuk diskusi mengenai cara kolaborasi antara bidang teknologi dan lingkungan yang dapat menghasilkan pendekatan yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Nah, hal ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan inovasi teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, untuk diagram alur proyek di sini saya mengambil yaitu tentang rancangan bangun alat pendeteksi sampah organik dan anorganik menggunakan sensor proximity dan node MCU ISP 8266. Di sini untuk flowchartnya di sini ada inputnya yang pertama yaitu sensor proximity kapasitif, induktif, dan infrared. Dan yang kedua di sini ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini mengarah ke node MCU ISP 8266. Nah, kenapa mengarah ke NODMSU SP8266? Di sini, pada komponen sebagai input, proses dan output, sensor proximity ini, kapasitif, induktif, dan infrared ini sebagai input di mana proximity-nya ini dapat mendeteksi sampah anorganik. Nah, di sini jadi sensornya ini bisa mendeteksi sampah anorganik dan juga organik. Nah, sensor proximity ini dapat mendeteksi segala jenis sampah yang dioperasikan untuk mengenali sampah anorganik dan organik dan sensornya ultrasonik ini di mana dapat mengukur ketinggian sampah. Jadi ketinggian sampahnya sampai berapa meter di dalam tempat sampah. Jadi itulah fungsi sensor ultrasonik tersebut. Nah, diproses ke dalam NODMCU ISP8266, di mana data sensor ini akan dikirimkan oleh node SCU ISP866 ke MQTT broker melalui komunikasi jaringan Wi-Fi. Nah, selanjutnya MQTT broker ini akan ditransmisikan data-datanya itu ke dalam database yang ditampilkan dalam aplikasi web. Nah, di dalam aplikasi web yang telah disediakan. Nah, cara kerjanya ini dimulai dari sensor proximity kapasitif dan infrared sensor ultrasonik ini sebagai input. Nah, ketinggian sampah ini dapat dibaca melalui sensor ultrasonik. Nah, sensor proximity-nya ini bisa mendeteksi sampah atau membedakan sampah organik dan juga anorganik. Nah, ketika jenis sampah yang terdeteksi kemudian menyalakan LED, nah LED hijau itu akan menyala jika sampah organik yang terdeteksi. Tapi kalau LED-nya warna merah, itu
akan sampah alat pendeteksi sampah ini menggunakan sensor proximity dan NODM MCU dan ESP8266. Nah, karena kalau untuk lampunya hijau itu adalah sampah organik yang terdeteksi. Jika lampu LED-nya berwarna merah itu adalah sampah anorganik. Nah, data yang diperoleh dari sensor ini dikirimkan melalui basis data ke komunikasi jaringan Wi-Fi yang menggunakan protokol MQTT. Protokol MQTT ini penghubung transaksi antar input atau pelabisar menjadi informasi dari aplikasi website. Nah, rancangannya ini seperti perangkat keras dilihat pada gambar 2. Nah, seperti flowchart yang telah saya buat ini. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, saya akan next. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ANN-nya di sini. Metode ANN-nya di sini untuk mengklasifikasikan sampah plastik organik dan anorganik. Yang pertama, input data berupa berat sampah, tingkat kebersihan, dan juga warna. Yang hidden layer-nya ini ada dua lapisan sensor ultrasonik. Nah, di sini ada lapisan sensor ultrasonik yang berwarna merah dan juga berwarna hijau. Nah, untuk outputnya 3 neuron untuk 3 kelas sampah. Ada sampah anorganik, organik, dan juga plastik pastinya. Fungsi aktivasinya ini menggunakan NOD-MCU di hidden layer dan sensor ultrasonik 1 dan 2 di output layer. Nah, seperti gambar yang terlihat di sebelah kiri kan jelas. Nah, untuk pengumpulan data melalui metode Namespace, di sini saya mengambil contohnya. Datanya di sini dapat diperoleh dari survei sensor atau catatan historis. Contohnya jika sampah plastik, organik, anorganik, dan juga berat sampah, warna, tingkat kebersihan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, pemrosesan datanya ini itu membersihkan data untuk menghilangkan nilai yang hilang atau outlier. Yang kedua, mengkodekan kategorikal dalam bentuk numerik. Contohnya plastik, 1, organik 2, anorganik 3. Yang ketiga, memastikan data sudah terstruktur dalam bentuk tabular dengan fitur yang lebih relevan. Di sini ada contoh rumus dalam konsep Namespace. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Ananto. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit saja. Di sini ada P dalam kurung C per X adalah probabilitas suatu kelas C. Misalnya sampah organik diberikan fitur X, yaitu berat, warna, dan yang lain-lain. Kalau P dalam kurung X per C, probabilitas munculnya fitur X di kelas tertentu C. Yang ketiga adalah P dalam kurung C, probabilitas awal suatu kelas atau prior probability. Dan P dalam kurung X adalah probabilitas total fitur di X di seluruh kelas. Nah, Nah, di sini ada langkah-langkah pengolahan datanya yaitu probabilitas prior. Sini yang kalau untuk prior ini saya ambil contohnya saja. Jika dalam 100 data terdapat 30 jenis sampah organik, probabilitas priornya adalah pi dan kurung organik. 30 per 100 atau 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Kalau versi kondisionalnya ini diberikan faktor X, I, diberikan suatu kelas C, dihitung contohnya aja. Jika 20 dari 30 sampah organik ini berwarna coklat, maka pi sama dengan warna sama dengan coklat per organik sama dengan 20 per 30 sama dengan 0,67. Itu adalah salah satu contoh menggunakan metode Naive Bayes, yaitu melalui hitung probabilitas probabilitas prior dan hitung probabilitas kondisional. Nah, di sini adalah salah satu contoh parameter yang dijelaskan dalam metode logika fuzzy. Di sini ada adalah pH. pH-nya ini dalam nilai rendah 6,5 sampai 7, nilai sedangnya 5,5 sampai 6,5, dan nilai tingginya itu di bawah 5,5. Kalau untuk kandungan nitratnya ini nilai rendahnya sampai 10 mg per L, nilai sedangnya sama sampai dengan 10 sampai 20 mg per L, dan yang terakhir nilai tingginya di atas 20 mg per L. Nah, di sini adalah salah satu contoh pengolahan data menggunakan metode logika fusinya. Jadi ada variabel volume sampah kilo per hari, ada ketersediaan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan tingkat pengelolaannya juga. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi pada kali ini, nah, teknologi AI ini juga memberikan terobosan signifikan dalam memantau, menganalisis, dan mengelola masalah lingkungan. Nah, di sini dengan menggunakan kemampuan data real time, melakukan analisis prediktif, serta mengelola sistem otomatis. Nah, teknologi ini juga bisa menawarkan solusi yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Seperti kita bisa, ya soalnya kalau menggunakan metode konvensional ini kan, kita harus memisahkan antara sampah organik dan juga anorganik itu kan sangat susah sekali. Kalau melihat hanya dengan menggunakan metode konvensional, ya buatlah teknologi yang telah saya jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, teknologi ini dapat
juga memiliki dampak negatifnya terhadap lingkungan, tapi tidak dapat diminimalkan sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. Pengurangan pencemaran, pengelolaan limbah yang lebih baik, penghematan sumber daya adalah beberapa manfaat yang langsung terasa. Di sini ada sedikit kata-kata dalam presentasi kali ini. Kemajuan teknologi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama. Sekian untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.